kenapa sih Rumah Sakit Premier Bintaro itu pakai akreditasi seperti itu, Dok? Memang yang paling sulit apa, Ge? Yang paling sulit itu konsistensi kita melakukan apa yang sudah ditetapkan. Jadi mempertahankan standar itu tetap baik. Betul banget. Nah, oke, sahabat Premier nih, Consultation kali ini itu spesial banget. Kenapa spesial? Saya bilang ada orang nomor 1 di Rumah Sakit Premier Bintaro sebelah saya, Dr. Elia Sari Mars. Halo. Selamat datang, Dok. Thank you. Di BMW i7 ya, i7 ini. Wow banget, ini Iya. keren banget Mewah mobilnya. bener, Ya ampun, gitu mewah, ya. bener-bener Nyaman mewah. nih. Kedap Nyaman lagi, Dok. banget, Iya kan? sampai nggak kerasa kalau kita ternyata naik mobil. Tadi tahu nggak sama Premier nih, waktu mau masuk mobil, semoga sampai pulang ya, Dok, ya, di Iya, akhir ini. saya berharapnya demikian. Nah, ini dia nih. Nah, Dok, selain nyaman ya kan, selain juga mewah, kabinnya kedap, di depan dokternya ada TV 32 inch, Dok. Wow. 8K. Kalau Wow. mungkin HP atau laptop itu masih 4K, ini TV-nya udah 8K. Luar Dok. biasa, Nah, ya. itu dia. Nah, sahabat Premier kali ini di balik keindahan dari i7, kita juga mau berbincang-bincang sama Dr. Elia itu seputar, mungkin sahabat Premier itu pernah lihat ya di Premier Bintaro ada yang namanya JCI, ya kan, bahasa Indonesianya, bahasa Inggrisnya kan GCI, terus ada juga CARS, Ya. ada juga Hikmar dan sebagainya. Ya. Nah, mungkin nanti Dr. Elia kita akan bahas lebih lanjut lagi. Nah, tapi sebelumnya, Dok nih, kenapa sih Rumah Sakit Premier Bintaro itu pakai akreditasi seperti itu, Dok? Gini, kalau kita bicara rumah sakit, itu kan memberi pelayanan kepada pasien. Nah, untuk memberi pelayanan tuh harus ada standar mutunya. Oke. Dalam pemenuhan mutu tersebut, salah satunya dilakukan akreditasi. Gitu. Jadi salah satu bentuk akreditasi adalah standar mutu yang dilakukan oleh pihak eksternal. Kalau yang internal kita ada juga pemenuhan mutunya tuh, seperti kita punya indikator mutu yang kita tetapkan gitu. Ada sistem pelaporan atau ada pemantauan, misalnya insiden report atau laporan insiden. Gitu. Oke. Berarti memang ya balik lagi untuk pelayanan pasien ya, Dok ya. Oh, betul. Demi kebaikan pasien juga. Betul. Seperti itu ya. Nomor satunya satunya. memang rumah sakit, pemenuhan mutu dan keselamatan pasien. Oke, patient Gitu. safety itu ya. Betul. Oke lah. Sebelum kita ke patient safety, mungkin kita juga bertanya-tanya, Dok ya. Nah, ruang lingkup apa aja sih sebenarnya yang dinilai sama si badan akreditasi ini? Dan mungkin apa saja sih yang diperhatikan? Biasanya kalau akreditasi kan kayak audit ya, Dok ya. Betul. Ini salah, ini Betul. kurang tepat. Nah, ruang lingkupnya apa aja tuh, Dok? Sebenarnya gini, sebenarnya mereka tidak mencari kesalahan gitu. Iya. Jadi mereka menilai tuh apa yang kita lakukan apakah sudah sesuai standar atau belum gitu. Jadi rumah sakit tuh lingkupnya kan ada rawat jalan, rawat inap, gawat darurat. Nah, jadi mereka akan menilai proses pasien dari awal masuk rawat inap sampai pasien pulang. Itu yang mereka nilai prosesnya. Apakah dilakukan secara aman, efektif misalnya, terintegrasi, dan nomor satu fokus terhadap pasien. Yang nilai banyak, yang nilai itu selain fasilitas, ya kan, fasilitas ruangan, ya, lalu izin-izin, semua izin-izin tuh, izin alat, semuanya tuh. Terus kualifikasi tenaga medis, tenaga non medis, dokter, kualifikasi dokter, perawat misalnya, atau supporting misalnya radiologi, laboratorium, penunjang medis gitu ya. Penunjang medis, betul. Itu semua ada standarnya. Nah, kita harus mengikuti standar tersebut gitu. Kalau kita ngomongin standar ya, Dok ya. Tadi kan dokter menyebutkan berbagai macam tuh ruang lingkupnya gitu ya. Nah, apakah setiap rumah sakit itu sama, Dok, standarnya? Nih contohnya Rumah Sakit Premier Bintaro sama gitu. Apakah itu sama, Dok? Kalau kita ditanya sama, kan kita harus memenuhi standar. Artinya kalau misalnya setiap rumah sakit sudah memenuhi standar tersebut yang dibakukan oleh sertifikat tuh, kan kita misalnya paripurna dari akreditasi CARS, lembaga independen kita nih yang kita ikutin, atau dari internasional yang tadi Gerald sebut JCI gitu ya, itu harusnya sama.
gitu. Semua sama gitu. Jadi kalau memang misalnya diakui dalam pemenuhan standar dan ada sertifikatnya, semua sama. Memang yang paling sulit apa, Ge? Yang paling sulit itu konsistensi kita melakukan apa yang sudah ditetapkan. Jadi mempertahankan standar itu tetap baik. Itu yang sulit banget. Itu yang sulit. Bagaimana kita menjaga nih kualitas kita kan untuk tetap bermutu tinggi gitu. Demi keselamatan pasien. Gitu. Nah itu dia, makanya kita tuh sering mencanangkan ya dok, yang katanya quality is never ending journey. Betul, gitu ya. Betul banget. Karena kualitas pelayanan kepada pasien itu nggak boleh stop sampai diakreditasi aja. Betul banget. Iya kan dok ya? Betul Berarti harus tetap berjalan gitu. Konsistensi. Itu yang sulit. Iya, itu yang sulit. Betul. Tapi itu tidak sesulit seperti BMW Bestindo dok. Selalu menyediakan layanan-layanan mobil yang ya konsisten gitu, selalu nyaman gitu ya. Premier Bintaro beruntung banget nih bisa kerjasama dengan Bestindo. Itu dia dok, BMW Bestindo. Oke. Nah dok, kita balik lagi ya. Kalau misalnya kita akreditasi itu untuk keselamatan pasien, untuk apa lagi? Mungkin dok bisa di-highlight sekali lagi dok. Sebenarnya pasien mendapatkan keuntungan apa sih kalau misalnya si rumah sakit ini melakukan akreditasi? Saya mau cerita sedikit juga nih, informasi nih ya. Masih jauh perjalanan kita. Jadi Premier Bintaro tuh udah melakukan akreditasi lokal dengan KARS, Komisi Akreditasi Rumah Sakit, yaitu lembaga independen ya di Indonesia, salah satu lembaga independen akreditasi di Indonesia. Yang kedua juga internasional dari JCI, Joint Commission International. Kenapa sih Gerald tanya keuntungan? Artinya kalau kita memenuhi standar, jadi kita nih udah dipercaya memberikan pelayanan kepada pasien dari sisi tenaga medis. Tenaga medis kita lengkap loh. Kita rumah sakit tipe B. Kita banyak konsultan dan subspesialisasi. Yang kedua juga tenaga kesehatan lainnya udah memenuhi syarat kualifikasi dan mungkin keterampilan khusus yang kita udah penuhi. Yang ketiga fasilitas, lihat aja fasilitas kita, kan ada MRI, ada MRI 3 Tesla, ada CT scan, operasi tulang belakang dengan robot, timnya lengkap gitu. Kita banyak Center of Excellence kita. Yang baru dok, Heart Center betul, iya. Dengan integrasi layanan ya, dan juga dokter-dokter yang kompeten itu kita bisa melaunching ya Heart Center ini. Makanya bisa tuh untuk memberikan pelayanan kepada pasien-pasien yang membutuhkan gitu. Bisa dibawa ke Premier Bintaro. Premier Bintaro ya. Tetap ya. Tetap dong ya kan. Terus nanti kalau misalnya melakukan tindakan gitu di rumah sakit Premier Bintaro, nanti bisa disacel pakai BMW Bestindo. Banget. Gitu kan. Iya. Nah, itu dia. Makanya itu keuntungan kita kan, bekerja sama dengan Bestindo ya. Betul, dok. Bisa melayani pasien juga kan. Iya. Oke dok, sambil menikmati perjalanan kita, mungkin ada satu pertanyaan lagi dok. Bukan pertanyaan sih, lebih ke arah, mungkin dokter bisa kasih satu statement, kalimat atau kata mungkin mengenai patient safety. Boleh disampaikan kepada sahabat Premier dok. Ya. Yang tadi Gerald bilang ya, quality is never ending journey. Namanya memberikan pelayanan patient safety itu nggak luput dari mutu keselamatan. Jadi kita tuh Premier Bintaro tetap menjaga keamanan dan mutu dalam memberikan pelayanan kesehatan. Keselamatan pasien itu menjadi prioritas kita Rumah Sakit Premier Bintaro. Begitu sih Ge. Jadi menurut saya yang tadi nomor satu peningkatan mutu dan konsistensi untuk memelihara mutu itu sendiri gitu. Ya, jadi jangan takut ke Premier Bintaro. Kita akan melayani. Juga nih kayaknya ke Premier Bintaro itu tidak melulu mesti berobat, ya kan? Di dalam rumah sakit Premier Bintaro pun katanya orang tuh seperti mall gitu dok ya. Bisa buat makan-makan gitu kan. Betul. Ada tenan-tenan gitu kan. Jadi sahabat Premier itu welcome banget di rumah sakit Premier Bintaro. Seperti kata Dokter Elia bahwa keselamatan pasien itu menjadi prioritas rumah sakit Premier Bintaro. Ya. Jadi ada yang ditanya lagi sahabat Premier, langsung jelas ya sama Ibu Direktur. Oke, sampai ketemu lagi di Consultation berikutnya. Bye.